Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Nikmat iman dan Islam masih tertanam pada sanubari kita masing-masing, dan alhamdulillah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini kita gunakan untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua kenikmatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan dia kenikmatan tapi banyak manusia melalaikannya. Kebanyakan manusia melupakannya. Ni'matani mahbubun katsirun minan nas, as-sihhatu wal balagh. Ada dua kenikmatan, kebanyakan manusia melupakannya. Yang pertama, kata Rasulullah, nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kedua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita pergunakan untuk ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan datang nanti masanya pada kita. Nikmat sehat kita bisa menjadi orang sakit. Nikmat waktu luang bisa menjadi sempit. Susah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakinlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan untuk ubudiyah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nikmat itu akan Allah tambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salam salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak nanti di hari yaumil la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita, hati yang bersih, inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Perbanyaklah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan sehingga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, saat apapun kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari an-nas al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga Allah dari golongan manusia?
Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Dua hal inilah yang kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, perbanyaklah takwa kepada Allah. Salah satunya al-khawfu minal jalil. Kita takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Asyukru ala zazil ar-ridha bil qalil. Kita syukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak, dan ridho kita akan nikmat yang sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wal istidadu liyaumir rahim. Selalu kita pikirkan masa yang panjang, yakni akhirat. Ciri-ciri menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammadun Rasulullah walladzi ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ciri-ciri umat Nabi Muhammad, yang pertama adalah keras terhadap orang kafir. Makna di sini jangan salah artikan kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makna keras terhadap orang kafir adalah akidah kita, keyakinan kita tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan harta benda apapun. Kuat dan teguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah dibujuk rayu oleh seseorang agar pindah berkeyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang kedua, sebagai ciri umat Nabi Muhammad disebutkan dalam surah Al-Fat, yakni berkasih sayang, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Umat Islam, orang yang beriman, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya hendaklah saling tolong menolong, saling bahu membahu sebagai ciri umat Nabi Muhammad, sehingga umat Islam itu kokoh, tidak saling mengejek, tidak saling menghina satu dengan yang lainnya, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Laksana suatu bangunan yang saling mengkokohkan satu dengan yang lain. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'du ba'da, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman yang satu dengan beriman yang lainnya, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, yakni saling mengkokohkan, menguatkan seperti laksana satu bangunan yang saling mengkaitkan bangunan tersebut sehingga kokoh, berdiri tegak lurus. Begitulah yang diharapkan kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Yang ketiga, sebagai ciri umat Nabi Muhammad disebutkan dalam surah Al-Fat, yakni kita saling rukuk dan sujud. Orang Islam, umat Nabi Muhammad tentu melaksanakan ibadah salat. Kalau dia mengaku Islam tapi tidak melaksanakan ibadah salat, maka dipertanyakan keislamannya. Karena salat adalah tiang agama itu sendiri bagi umat Islam. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti telah mendirikan agama itu sendiri. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka salah satunya dialah merusak agama itu sendiri, merobohkan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad di akhirat, tentu kita jalankan ibadah salat, baik salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini merupakan suatu kemakmuran bagi masjid kita. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk memakmurkan masjid, melaksanakan salat berjamaah, majlis ta'lim dan lain sebagainya untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini merupakan ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Selanjutnya apalagi dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Fat,
Ciri umat Nabi Muhammad mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, berusaha, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perbuatan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan yang baik kita niatkan karena Allah. Mencari ridha, mencari nafkah untuk keluarga kita, istri kita, anak kita, niatkan karena Allah. InsyaAllah menjadi amal ibadah bagi kita. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Mencari ridha kepada Allah, InsyaAllah mendapatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kelima sebagai umat Nabi Muhammad adalah ada bekas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekas dari dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti dia ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita sudah khusyuk, diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah perbuatan keji dan mungkar tidak kita kerjakan lagi. Bukti kita diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita di akhirat pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaki kita ini sulit untuk melangkah di hadapan Allah, menghindar dari hadapan Allah sebelum kita pertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan suatu hidup di dunia. La tadulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia pertanggungjawabkan yang 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, an umrihi fi ma abdahu, umurmu untuk apa kamu habiskan? Wa an jasadihi fi ma ablahu, tubuhmu, jasadmu untuk apa kamu gunakan? Wa an ilmihi ma amala fi, ilmu yang sudah kamu dapatkan sudahkah kamu amalkan? Wa an malihi aina tasabahu wa ma anfaqahu. Di antara yang keempat ini, yang terakhir inilah yang sulit kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An malihi aina tasabahu wa ma anfaqahu. Hartamu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah harta kita, sebagian harta kita titipkan ke jalan Allah? Sudahkah kita keluarkan zakatnya? Sudahkah kita keluarkan untuk orang fakir miskin, anak yatim? Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itulah kita berusaha agar nanti di akhirat kita mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan umur kita habiskan untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya diberikan Allah, banyak pula amal ibadah yang dia lakukan. Bukan malah sebaliknya. Orang yang panjang umurnya diberikan Allah, diberi waktu taubat, tapi dia tidak taubat kepada Allah. Diberi dia diskon untuk bertaubat kepada Allah, tapi dia tidak gunakan diskon untuk taubat kepada Allah, malah tetap berbuat maksiat dia kepada Allah. Padahal umurnya diberi panjang oleh Allah, tapi dia gunakan maksiat. Sebaliknya, orang yang tidak baik. Tubuh kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langkahkan kaki kita untuk ke masjid. InsyaAllah nanti tiap langkah kaki kita menuju masjid, salat berjamaah, dipinta pertanggungjawaban Allah. Kemana saja kaki kita dilangkahkan? Tangan kita kemana saja sudah kita ayunkan? Mata kita apa yang sudah kita lihat? Telinga kita apa yang sudah kita dengar? Mulut kita apa saja yang sudah kita ucapkan? Nanti di akhirat semua anggota tubuh kita, panca indera kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita titipkan kembali kepada Allah, kita berikan sebagian harta kita untuk masjid yang kita cintai ini. Inilah harta kita yang sesungguhnya nanti di hadapan Allah yang akan kita pertanggungjawabkan, harta yang dapat menolong kita. Kalau harta kita belum pernah kita titipkan ke jalan Allah, bukan harta kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, belum tentu saudara kita, waris kita akan memberikan sebagian hartanya ke jalan Allah. Maka harta yang sesungguhnya yang kita dapat menolong kita, harta yang dibawa mati, adalah harta yang sudah dititipkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita dapatkan adalah kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan ilmu yang ada pada diri kita, samalah al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan samalah seperti pohon yang lebat, rindang, daunnya, batangnya subur tetapi tidak ada hasilnya, tidak berbuah. Percuma kita hidup kalau tidak kita amalkan ilmu yang ada pada diri kita. Hadirin muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang khutbah yang singkat ini dapat mengetuk hati kita dan menjadikan diri kita sebagai ciri-ciri umat Nabi Muhammad, termasuk kita orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29, yakni sebagai ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.